kilas balik dari pencegahan dan praktek mafia tanah tahun 2022. Kasus mafia tanah dari tahun ke tahun masih terus ada di dalam tanah air kita tercinta ini. Bahkan menurut Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menerima sebanyak 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2022. Praktek mafia tanah sangat melukai hati setiap korban para mafia tanah tersebut. Maka untuk itu seorang akademisi dan konsultan hukum Dr. Aceh Theopeori, SHMH, akan mengkilas balik tentang praktek mafia tanah di sepanjang tahun 2022 dan memberikan tips bagaimana cara mencegah adanya praktek mafia tanah. Apabila kembali kepada falsafah tanah dari pasal 33 Undang-Undang 1945 bahwa tanah itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, dan yang kedua bahwa disitulah tanah itu harus bermanfaat, dan hal tersebut dengan terjadinya praktek dari para mafia tanah tahun 2022. Dalam kilas balik saya melihat bahwa itu sangat-sangat mencederai nilai luhur dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 memberikan makna bahwa disitulah semangat untuk memberantas praktek para mafia tanah yang sangat mencederai dari masyarakat yang mempunyai hak atas tanah sesungguhnya. Apabila kembali kepada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kasus-kasus mafia tanah, penyebab ini terjadi dalam penelitian saya sepanjang tahun 2022. Terjadinya ini pertama, tidak sinkronnya aturan antara lembaga terkait pertanahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya persekongkolan di sektor terkait urusan pertanahan. Ketiga, kolaborasi pelaku dan oknum pejabat, dalam hal ini oknum para aparat penegak hukum. Serta keempat, terjadi di mana masyarakat kurang menyadari atau tidak punya uang yang cukup untuk mengurus dan mendaftarkan bukti kepemilikan tanah. Oleh karena itu, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan dari praktek mafia tanah dalam kilas balik tahun 2022 ini. Yang pertama adalah dengan membuat suatu sistem dalam hal ini yang menyangkut data yang tentu terintegrasi. Dalam hal ini terintegrasi baik dalam konteks pada saat ini sudah memakai lewat data digital. Oleh karena itu, data tersebut harus sinkronisasi mulai dari pendaftaran tanah, lalu kemudian yang kedua dari kantor pajak, dari kantor pertanahan, dan juga hal-hal yang lain yang berurusan dengan pendaftaran tanah harus terintegrasi, lalu kemudian setelah itu dilakukan dengan cross-check. Data-data ini tentu data-data yang mempunyai sistem yang terkontrol agar dapat terlihat manakala ada hal-hal yang tidak sinkron, maka dapat diberi tanda. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus dilakukan adalah saya melihat bahwa tahun 2022
pemerintah sudah serius dalam hal ini. Menteri Agraria Pak Hadi selaku mantan Panglima ABRI telah memberikan suatu upaya keseriusan di dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan para mafia tanah tersebut. Dengan dilakukan pada bulan sekitar setelah beliau dilantik, maka ada 35 oknum yang tentunya mendapatkan sanksi-sanksi baik administratif maupun sanksi yang lain. Kemudian pada saat ini Pak Hadi juga melakukan dengan langkah upaya penyelesaiannya, yaitu dalam hal melakukan 14 para pejabat yang menurut media-media dan saya memang melihatnya dengan melakukan yang namanya istilah yang dipakai gebuk mafia tanah. Oleh karena itu, berdasarkan kepada penelitian-penelitian yang saya lakukan baik di Pulau Jawa untuk bagian barat, lalu dan Pulau Sumatera tentunya, lalu kemudian di bagian tengah Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Indonesia bagian timur, Maluku, Papua, maka berdasarkan penelitian-penelitian saya bahwa ternyata faktor-faktor yang tadi saya sudah sampaikan lewat penelitian saya, penyebab terjadinya mafia tanah 4 faktor yang tadi. Oleh karena itu, ke depannya saya berpikir mari kita dukung pemerintah. Pemerintah Jokowi sudah melakukan dan berupaya untuk melakukan pendistribusian tanah. Tapi kembali lagi kepada para aparat di dalam hal pelaksanaan dari aturan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan suatu upaya untuk mencegah, meminimalkan, bahkan menghilangkan dari para mafia tanah tersebut yang melakukan persekongkolan dengan cara dibuat suatu regulasi, apakah itu merupakan kebijakan ataupun perpu menyangkut dari konflik pertanahan atau konflik agraria, dan sebaiknya dibentuk pengadilan pertanahan yang mengurus ataupun juga menyelesaikan kasus-kasus tanah. Karena hal ini berhubungan dengan etika, tidak lepas dari etika. Sebaik apapun sistem dibuat, tetapi kembali lagi bahwa hal ini terjadi tidak lepas dari etikat baik. Etikat baik itu menyangkut suatu kebenaran yang tentu harus melekat. Dengan kata lain, saya mengatakan, kalau bukan tanahnya, jangan mengakui tanahnya. Atau dengan kata lain, kalau bukan itu sesuai dengan ketentuan ajas penguasaan penggunaan tanah, maka janganlah diproses pensertifikatan tersebut. Salah satu contoh seperti masalah tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu tanah Manggala di Sulawesi Selatan, Makassar. Itu menjadi perhatian khusus juga untuk dapat menyelesaikan, dan juga para korban yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, kejujuran dan sifat memperjuangkan kebenaran dari semua yang terkait dengan pengurusan masalah tanah harus dijunjung tinggi dan juga dibangun untuk bagaimana mengatasi atau konflik pertanahan agraria. Sekalipun suatu sistem dibuat baik, tetapi kembali lagi, jika moral dari orang-orang yang mengurus tentang tanah tersebut tidak dijunjung tinggi, maka dengan demikian akan bias. Oleh karena itu, untuk kedepannya adalah nilai-nilai profesionalitas, etika, dan memiliki perilaku dan kualitas yang baik itu dapat dilakukan baik di bidang eksekutif, legislatif. Saya Arce Tehu Piori mengucapkan selamat tahun baru, dan semoga tahun yang baru ini tahun yang penuh rahmat,
tahun yang penuh karunia bagi kita, dan kita mendoakan agar bangsa, negara, dan masyarakat senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap sehat, tetap semangat untuk melakukan perjuangan hidup di depan kita di dalam memasuki tahun 2023.